Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Suara saya Halo, jelas? Pak. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Untuk PowerPoint-nya sudah bisa terbaca dan terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita masuk materi ke-10 ini distribusi pengambilan sampel ya. Di mana distribusi sampel merupakan distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang dari suatu populasi ya. Distribusi dari rata-rata atau proporsi itu kita sebut biasa sebagai distribusi sampel atau sampling distribution ya. Nah, distribusi sampling itu membantu kita dalam melakukan suatu riset ataupun penelitian untuk memilih sampel secara efektif dan efisien, tentu dengan mempertimbangkan waktu, biaya, serta energi, sehingga kita dapat memperkirakan parameter yang benar ya. Nah, peluang untuk sampel misalnya kita anggap X besar sebagai populasi, kita akan mengambil sampel populasi dari X besar tersebut ya dengan menggunakan rumusnya. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya Z sama dengan X dari besar rata-rata dikurang mu dibagi itu dibagi akar daripada N. Misalnya contohnya ya, X adalah populasi dengan tinggi siswa di sekolah dengan distribusi normal ya, rata-rata tingginya 170 cm dengan standar deviasinya itu 10, sehingga kita bertugas memilih 30 sampel dengan mengukur tinggi badan ya. Sehingga berapa kemungkinan tinggi kurang dari 165 cm ya. Nah, hasilnya dapat kita masukkan ke dalam rumus, di mana Z sama dengan angkanya kita masukkan, 165 kurang 170 bagi 10 dibagi akar 30. Hasilnya dapat untuk populasi probabilitasnya 0,0031. Dapat kita artikan probabilitas 30 siswa yang dipilih secara acak itu memiliki tinggi kurang dari 165 cm sebanyak 0,31% ya. Proporsi populasi merupakan jumlah individu dalam populasi yang memiliki karakteristik tertentu ya berdasarkan variabel acak binomial ya. Nah, sebagai catatan hal-hal apa yang perlu kita perhatikan dari proporsi populasi yang pertama adalah rata-rata itu merupakan nilai yang sama dengan proporsi populasi yang dapat kita lambangkan dengan P. Kemudian kedua adalah formula standar error, mana persamaannya akar P dikali 1 kurang P dibagi N. Ketiga, distribusi proporsi sampel kita asumsikan normal, sehingga mengikuti distribusi populasi ya. Keempat, semakin besar sampel, distribusi semakin mendekati normal ya. Misalnya contoh ya, ada 1.000 mahasiswa dalam suatu universitas yang berpartisipasi dalam survei kesehatan mental. Nah, kita pilih siswa dipilih secara acak, kemudian ditemukanlah 35% dari siswa memiliki masalah kesehatan mental. Misalkan 40% dari mereka itu mengatakan mereka yang membutuhkan perawatan kesehatan mental. Tentu kita diminta temukan probabilitas dari mahasiswa tersebut. Sehingga dapat kita masukkan dalam persamaan rumusnya, sehingga hasil dapatlah Z sama dengan 3,31 ya. Dengan dapat diartikan jika 35% siswa memiliki masalah kesehatan mental, maka peluang untuk mengambil 1.000 sampel siswa dengan mendapatkan kurang dari 40% membutuhkan konselor sekitar 0,998. Jadi mata kuliah kita ini materinya mempelajari tentang distribusi pengambilan sampel ya. Silakan jika ada pertanyaan, tanggapan, pendapat, selanjutnya silakan diaktifkan videonya
Sambil menunggu pertanyaan, saya ambil rekod absensi kita dulu ya. Silahkan diaktifkan videonya, yang hadir 6 orang ya. Rido, John silahkan aktifkan, Fadli. Oke ya, kita ambil ya. 1, 2. Fadli lagi di jalan? Oke. 1, 2, 3. Baik, saya save dulu ya. Baik, silahkan. Ada pertanyaan, tanggapan, pendapat, dipersilahkan. Atau sudah cukup, dipersilahkan.